Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Febriansah, NPM 20310045, Prodi Pendidikan Matematika kelas 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal geometri. Langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 10, BC sama dengan 12, dan CA sama dengan 8. Pada BC terletak titik E, sehingga CE sama dengan 4,5. Pada CA terletak titik D, sehingga CD sama dengan 3. Buktikan segitiga CED sebangun dengan segitiga CBA dan hitung DE. Untuk menjawab soal nomor 1, kita harus menggambarnya terlebih dahulu, yaitu segitiga ABC dengan panjang AB 10, panjang BC 12, dan panjang AC 8. Pada AC terdapat titik D, sehingga panjang DC adalah 3, dan pada BC terletak titik E, sehingga panjang EC sama dengan 4,5. Nah, bagaimana cara membuktikan segitiga CED sebangun dengan segitiga CBA? Untuk membuktikannya, kita lihat segitiga CED dan segitiga CBA. Nah, kita dapat menggunakan perbandingan, yaitu CD banding CA dan CE banding CB. CD itu perbandingannya 3 banding CA itu 8. CE 4,5 dan CB 12. Nah, hasilnya 3 banding 8 dan 4,5 banding 12. Bagaimana harus caranya agar sama atau kita samakan? Nah, untuk CD banding CA kita kalikan dengan 3 dan CE banding CB kita kalikan dengan 2. Hasilnya yaitu 9/24. Sama, hasilnya 9/24. Karena nilainya sama, maka CD banding CA sama dengan CE banding CB. Selain itu, dapat kita lihat bahwa sudut ACB sama dengan sudut DCE. Jadi, terbukti bahwa segitiga CED sebangun dengan segitiga CAB. Sekarang, bagaimana cara menghitung DE? Cara menghitung DE kita dapat menggunakan perbandingan, yaitu DE banding AB sama dengan CD banding CA. Selain itu juga bisa menggunakan perbandingan CE banding CB. Nah, pada kali ini saya menggunakan perbandingan DE banding AB sama dengan CD banding CA. DE diketahui pada soal, DE yang disuruh mencari pada soal, dan AB diketahui 10, CD diketahui 3, dan CA diketahui 8. Sekarang kita kalikan silang, DE sama dengan 10 dikali 3 dibagi 8, sama dengan 3,75. Jadi, panjang DE adalah 3,75. Selanjutnya, nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, dan tinggi C sama dengan 8. Hitunglah sisi-sisi dan luasnya. Untuk menjawab soal nomor 2, kita harus menggambarnya terlebih dahulu, yaitu segitiga ABC dengan A yang memiliki sudut 30 derajat dan B memiliki sudut 45 derajat. Kita tarik garis tinggi C, yaitu panjangnya 8. Ada titik D. Nah, kita disuruh mencari sisi-sisinya. Pertama, kita mencari sisi
BC, panjang sisi BC. Untuk mencari panjang sisi BC, kita dapat melihat segitiga BCD, segitiga ini. Kita dapat menggunakan sin 45. Sin itu kan depan dibagi miring. Depannya itu CD, miringnya BC. Sin 45 nilainya setengah akar 2, CD nilainya 8, dan yang dicari BC. Kita kalikan silang, BC sama dengan 8 dibagi setengah akar 2. Untuk merasionalkan, kita bisa kalikan akar 2 per akar 2. Sehingga BC sama dengan 8 akar 2 per setengah dikali 2. 2 bisa dicoret sama dengan 8 akar 2. Nah, setelah BC diketahui, kita dapat mencari DB. Untuk DB masih sama, yaitu melihat segitiga BCD dengan menggunakan teorema Pythagoras. DB kuadrat sama dengan CB kuadrat dikurangi CD kuadrat, atau sisi miring dikurangi sisi tegak. Karena ini merupakan sudut 90 derajat, yaitu segitiga siku-siku. DB kuadrat sama dengan CB. CB nilainya 8 akar 2. Dikuadratkan dikurangi CD. CD nilainya 8. Dikuadratkan. DB kuadrat sama dengan 8 akar 2 dikuadratkan nilainya 128. Dan 8 kuadrat sama dengan 64. DB kuadrat sama dengan 64. DB sama dengan akar dari 64. DB sama dengan 8. Jadi panjang DB sama dengan 8. Nah, sekarang kita cari AC. Untuk mencari panjang AC, kita dapat melihat segitiga ADC. Dengan sin 30, yaitu depan dibagi miring, yaitu CD dibagi AC. Sin 30 nilainya setengah, CD diketahui pada soal yaitu 8, dan yang disuruh mencari AC. Maka dikalikan silang sama dengan 8 dikali 2. AC sama dengan 16. Jadi panjang AC sama dengan 16. Selanjutnya kita mencari panjang AD. Panjang AD sama, yaitu melihat segitiga ADC dengan menggunakan teorema Pythagoras. AD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi CD kuadrat. AD kuadrat sama dengan AC. AC diketahui pada soal, AC sudah dicari tadi, yaitu panjangnya 16, maka 16 kuadrat dikurangi CD. CD diketahui pada soal, yaitu tinggi dari C, yaitu 8 kuadrat. AD kuadrat sama dengan 256 dikurangi 64. AD kuadrat sama dengan 192. AD sama dengan akar 192. AD sama dengan 8 akar 3. Nah, sekarang sisi-sisinya telah selesai, telah ditemukan semua panjangnya. Dan sekarang mencari luas segitiga ABC. Rumus dari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya yaitu AD ditambah DB. Dan tingginya yaitu CD. Setengah AD 8 akar 3 ditambah DB. DB-nya 8 dan CD 8. Setengah 8-nya dikeluarkan, yaitu 8 akar 3 plus 1 dikali 8. Coret-coret 4. 4 dikali 8, 32. 32 akar 3 plus 1. Kita masukkan ke dalam kurung, yaitu 32 akar 3 plus 32. Nah, kesimpulannya, jadi panjang sisi A atau sisi BC yaitu 8 akar 2
sisi B 16, sisi C 8 akar 3 plus 8, luas segitiga ABC sama dengan 32 akar 3 plus 32. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 yaitu diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Pada AB terletak titik D, sehingga AD banding DB sama dengan 1 banding 2. Buktikan 9CD kuadrat sama dengan A kuadrat plus 4B kuadrat. Untuk menjawab soal, kita harus membuat skenario atau melukisnya, yaitu segitiga ABC siku-siku di C. Nah, ini ada kesalahan, sebentar, saya tambahin dulu. Seharusnya ini tadi ada huruf D. Nah, pada soal diketahui yaitu terletak titik D di AB. Di garis AB ini terletak titik D, sehingga perbandingan AD dengan DB itu 1 banding 2. AD banding DB sama dengan 1 banding 2. Berapa panjang AD? Panjang AD sama dengan 1/3 dari C. Atau 1/3 dari AB. Nah, berapa panjang BD? Panjang BD sama dengan 2/3 dari C. Atau 2/3 dari AB. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengingat materi sebelumnya, yaitu teori Stewart. Menurut teori Stewart, CD kuadrat dikali C sama dengan A kuadrat dikali 1/3 C ditambah B kuadrat dikali 2/3 C dikurangi 1/3 C dikali 2/3 C dikali C. Kita bisa membagi C di ruas kanan maupun ruas kiri. Coret. Sehingga CD kuadrat sama dengan 1/3 A kuadrat ditambah 2/3 B kuadrat dikurangi 1/3 C dikali 2/3 C. CD kuadrat sama dengan 1/3 A kuadrat ditambah 2/3 B kuadrat dikurangi, ini dikalikan dulu karena perkalian, 2/9 C kuadrat. CD kuadrat sama dengan disamakan penyebut, yaitu penyebutnya 9, maka menjadi 3/9 A kuadrat ditambah 6/9 B kuadrat dikurangi 2/9 C kuadrat. Kita kalikan dengan 9, baik ruas kanan maupun ruas kiri. Menjadi 9 CD kuadrat sama dengan 3A kuadrat ditambah 6B kuadrat dikurangi 2C kuadrat. 9 CD kuadrat sama dengan 3A kuadrat ditambah 6B kuadrat dikurangi 2. Menurut teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi, C kuadrat ini bisa diganti A kuadrat plus B kuadrat. Menjadi 9 CD kuadrat sama dengan 3A kuadrat ditambah 6B kuadrat dikurangi, kita masukkan ke dalam kurung, yaitu min, atau kita buka kurung, min 2A kuadrat dikurangi min 2B kuadrat. Maaf, itu ada kesalahan. Sebentar, saya benahi. Di sini harusnya ada angka 2. Nah, 9 CD kuadrat sama dengan 3A kuadrat dikurangi 2A kuadrat, yaitu A kuadrat. Kemudian 6B kuadrat dikurangi 2B kuadrat, yaitu 4B kuadrat. Jadi, terbukti bahwa 9 CD kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 4B kuadrat.
Cukup sekian pembahasan soal dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.